Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Lalu dari kelas 10 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempatan akhir pada abad ke-15 di Demak. Demak merupakan sebelumnya kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan ataupun untuk mengundurkan dirinya. Jadi teman-teman, Demak ini merupakan tempat kadipaten yang tunduk pada Majapahit sebelum Majapahit melepas dirinya karena dia saat itu melemah. Oke. Menurut cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir dan seorang putri raja dari negeri Tiongkok. Jadi teman-teman, Kerajaan Demak ini dibangun oleh Raden Patah, yang dimana Raden Patah itu merupakan anak terakhir dari Kerajaan Majapahit, dari seorang raja dari Kerajaan Majapahit, dan dibantu oleh seorang putri dari negeri Tiongkok. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu berlangsung pada 1481 hingga 1554. Statusnya itu kesultanan, ibu kotanya Bintoro. Bahasa yang umum digunakan itu bahasa Jawa kuno. Selanjutnya berkembang menjadi bahasa Jawa modern seperti sekarang ini. Agama yang dianut yaitu Islam, pemerintah monarki absolut Islam. Adapun raja-raja yang memimpin pada tahun tertentu yaitu di tahun 1478 hingga 1504 yaitu Raden Patah, 1515 hingga 1521 yaitu Patiunus, 1505 sampai 1518 yaitu Trenggana, 1546 hingga 1547 yaitu Sunan Prawoto. Pendirian yaitu di 1481 hingga 1482. Dibunuhnya Arya Penangsang di tahun 1554, perpindahan kekuasaan ke Pajang pada tahun 1568. Didahului oleh Majapahit, digantikan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banteng, Kerajaan Kaliniamat. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaan yang dibawa pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa. Jadi teman-teman, Kerajaan Demak ini itu sangat berpengaruh untuk Jawa ya, karena dia ini juga menyairkan agama Islam hingga ke tempat ataupun tempat pelosok-pelosok terkecil gitu. Salah satunya Sunda Kelapa yang belum tersentuh oleh Islam pada saat itu. Karena Demak datang, jadi adalah Islam di Sunda Kelapa tersebut. Oke, lanjut. Yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa sehingga Portugal dikalahkan dan Sunda mundur ke pedalaman. Jadi pada tahun 1511 Portugal ini menjadi ancaman bagi Demak, dan pada 1527 pasukan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa sehingga Portugal dikalahkan dan Sunda Kelapa mundur ke pedalaman. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan menjadi Jayakarta di luar Jawa. Demak memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam peperangan melawan Panarukan pada 1546. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1547 oleh suruhannya Arya Panangsang, penguasa Jepang yang ingin menjadi Raja Demak.
Jadi Demak ini tidak berumur panjang, teman-teman. Dia hanya bertahan beberapa tahun dikarenakan raja yang terakhir memimpin, yaitu Raja Trenggana, itu terbunuh saat ia melakukan peperangan yang dibunuh oleh suruhan dari Arya Panangsang pada tahun 1547. Karena si Jipang ini menjadi raja di Demak, jadi dibunuh si Raja Trenggana gitu. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Panangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Nah, jadi setelah wafatnya tadi Raja Trenggana, si Arya Panangsang pun wafat karena dia dibunuh oleh Joko Tingkir, yaitu penguasa Pajang, sebagai hukumannya karena telah membunuh Raja Trenggana. Oke, lanjut. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang. Tepat kekuasaannya, dengan demikian kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Jadi setelah Joko Tingkir ini berhasil melenyapkan si Arya tersebut yang telah membunuh Raja Trenggana, ia pun menguasai Demak dan memindahkan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya gitu. Jadi kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mendalami tentang ekonomi di kerajaan Demak. Pada abad ke-16 mencatat bahwa komoditas utama menjadi ekspor Demak adalah beras, rempah-rempah, dan buah-buahan. Tujuan ekspor komoditas tersebut adalah Malaka dan Maluku yang diangkut dengan Jung dan penjajah. Pires juga mencatat bahwa Demak telah menjadi tempat penimbunan padi yang berasal dari daerah-daerah pertanian di sekitarnya. Peranan dalam menjadi pusat kegiatan ekonomi pertanian semakin penting setelah keruntuhan Juwana pada 1513. Selain itu, perbudakan juga disebut pires sebagai salah satu komoditas Demak. Tapi tidak diketahui apakah perdagangan budak masih terjadi pada masa itu. Demak juga melakukan kegiatan impor berupa hewan-hewan dan pakaian dari Malaka, Gujarat, dan Banggala. Jadi teman-teman, yang kita ketahui bersama setelah kita membaca materinya itu yaitu mata pencarian mayoritas di masyarakat pada saat pemimpinan kerajaan Demak itu yaitu bertani ya teman-teman. Mungkin karena lahan atau cuaca atau tanah yang cocok hingga mereka memungkinkan untuk bertani gitu. Oke, lanjut. Sistem perekonomian Demak juga didukung dengan penggunaan mata uang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebuah berita Tiongkok pada awal abad ke-15 menyebutkan bahwa mata uang tembaga dari Tiongkok umum digunakan sebagai mata uang di Jawa. Ya teman-teman, pada abad ke-15 ini Tiongkok ini mengumumkan jika mata uang tembaga dari Tiongkok itu ternyata itu sudah digunakan di mata uang di daerah Jawa. Pires juga mencatat demikian. Selain itu mencatat bahwa mata uang Portugis juga dikenal dan disukai oleh orang Jawa. Terdapat juga mata uang lokal Jawa yang disebut Pires sebagai tumbadaya atau tael. Jadi orang-orang Portugis juga menyatakan bahwa uang Portugis juga disukai dan dikenal oleh orang Jawa gitu. Jadi kayak nggak asing gitu loh teman-teman. Oke. Kita lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Selain itu kita ada peninggalan dari kerajaan Demak dalam kurung Galeri Demak. Jadi kerajaan Demak itu pernah mewariskan ataupun mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Agung Demak. Dia terletak di Pulau Jawa teman-teman, yang dibangun pada akhir abad ke-15 dan merupakan salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Demak. Ya, karena Masjid Agung Demak ini dibangun oleh kerajaan Demak sendiri teman-teman gitu. Jadi dia sangat berpengaruh. Bagian dalam Masjid Agung Demak yang terdapat saka guru atau 4 tiang kayu utama. Masjid ini dibangun dengan arsitektur vernakular Jawa. Nah, jadi itu di dalam bagian Masjid Agung Demak ini sangat
ini masih kental gitu khas Jawa saat Kerajaan Demak memimpin gitu teman-teman. Hingga pada saat ini pun masih ada gitu galeri-galeri dari peninggalan Kerajaan Demak yang ditinggalkan di Pulau Jawa. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang Kerajaan Demak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.